Melihat dari sisi ekonomi, kami tidak bisa bangun rumah seperti ini. Tapi dengan adanya pemerintah ini, perhatian pemerintah, kan dari pusat sampai daerah ini, mereka juga punya hati untuk rakyat. Salah satu komitmen Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Indonesia adalah melakukan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama di Papua, akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satunya Bernard C., masyarakat Papua di Kampung Skosai, Distrik Muara Tami, Jayapura yang berprofesi sebagai petani tersebut merasakan dampak pembangunan Papua dari program pemerintah. My name is Bernard C.A. I'm 62 years old. We have 2 boys and 6 girls in the family. I am the elder of the family, the firstborn of the family, CA family. Well, I'm happy because I'm living, first thing is that I'm living on my own land. I have land here, I live. And I'm living in a house that is not built by my own hands, but by the government of this nation in Indonesia, Papua. I'm very happy that government of Indonesia is a government that provides service. I see along the border, you see road going up all the way to the border. Government is trying to help these people to come out, develop their living. And I must say, the government of Indonesia is one of those countries that's the best out of many countries I know. Selanjutnya kita pergi ke Kampung Asei Besar, Distrik Sentani Timur, Jayapura. Di sana ada Cynthia Ohe, masyarakat Papua yang berprofesi sebagai pembuat kerajinan tangan, mengatakan bahwa dirinya juga merasakan dampak pembangunan Papua dari program pemerintah. Nama Ibu Cynthia Ohe, 37 tahun. Kerjaan Ibu biasa buat kerajinan tangan. Mau dapat bantuan rumah, maunya seragam tuh semua. Jadi rumah yang lama dibongkar, bangun rumah yang ini, terus nanti kita rehab lagi. Rasa senang, walaupun rumahnya sederhana, kecil, tapi nyaman untuk kita tinggal. Dulunya itu rumahnya besar, tapi banyak keluarga yang tinggal satu rumah itu seperti kakak, adik, banyak. Terus setelah rumah-rumah begini dipisah. Kakaknya sendiri, adik sendiri, punya rumah sendiri-sendiri. Kemudian kita pergi ke Kampung Syuru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Masyarakat di sana juga merasakan pembangunan Papua dari program pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke sana untuk bertemu langsung dengan warga setempat. Dan terakhir ada Kampung Kehiran, Distrik Sentani Kota, Jayapura. Frans Wali, kepala suku daerah setempat mengatakan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, karena telah peduli dengan Papua.
Sehingga masyarakat di sana jadi mudah melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya anak-anak di sana jadi bisa belajar dengan nyaman. Dalam rumah ini saya bersama istri ada 2 anak. Pada waktu itu kan di waktu Irian Jaya pemukiman yang pertama itu di daerah ini, kampung ini, Kehiran. Dia juga melihat kesungguhan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua dengan sepenuh hati, sehingga kemajuan infrastruktur sekarang sangat terlihat pesat jika dibandingkan kepemimpinan presiden sebelumnya. Bapak, anak, sampai cucu pun dalam satu rumah. Setelah itu ada bantuan perumahan dari Kementerian PUR. Akhirnya yang tadinya berapa keluarga dalam satu rumah itu, jadi itu langsung pindah. Yang kawin harus pindah, jangan bersama-sama dengan orang tua. Setelah kami masuk dalam rumah perumahan ini, jaringan listrik lancar, terus air lancar. Kami melihat dari sisi ekonomi, kami tidak bisa bangun rumah seperti ini. Tapi dengan adanya pemerintah ini, perhatian pemerintah, kan dari pusat sampai daerah ini, mereka juga punya hati untuk rakyat. Akhirnya kami bisa menikmati rumah seperti ini. Pemerintahan sekarang ini, dari presiden sampai kabinetnya, baru kami merasakan pembangunan. Jadi itu masyarakat sendiri langsung lihat. Jadi itu bukti yang ada di kami di daerah Papua, khususnya kami di Kabupaten Jayapura. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua merupakan salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan pembangunan karena menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan Indonesia itu harus merata dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya fokus di Pulau Jawa saja. Menurut kalian bagaimana Sobat Minus? Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya ya. Mari kita support channel ini dengan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan apabila ada informasi yang lainnya.